Halo, selamat datang. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin diajukan. Bagaimana cara membuat casing mockup HP lebih dari satu? Sebelumnya, kalau kalian suka, silahkan subscribe dan like atau komen video saya ini. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan 4 buah casing iPhone. Karena di sini ada logo Apple-nya, jadi pertama-tama kita hilangkan dulu. Untuk logo Apple-nya ini menggunakan lasso tool dan fill content aware. Nah, kalau sudah hilang, ada beberapa yang mungkin agak cacat. Saya ambil contoh di sini. Kita bisa gunakan metode lain, bisa pakai clone stem atau apa aja. Yang penting hal itu hilang, mau diperas atau mau diapain, yang penting cacatnya itu hilang. Berikutnya adalah eksekusi casingnya dengan cara seleksi masing-masing casing. Caranya dengan pen tool. Di sini saya memakai pen tool. Ingat, yang pertama diseleksi adalah casing yang paling atas, jangan casing yang paling bawah. Di sini saya kebetulan casingnya yang paling atas itu ada di sebelah kanan, jadi saya pakai casing yang sebelah kanan dulu. Kalau sudah di seleksi, kemudian make selection, jangan lupa new selection, kemudian seleksi di bagian lubang kameranya. Nah, di bagian lubang kameranya ini dibuat selection tapi subtract from selection, jadi subtract from selection. Kalau sudah, Ctrl J untuk copy dari selectionnya itu sendiri. Lakukan hal yang sama untuk casing di sebelahnya, pas di sebelahnya. Lakukan seperti biasa, seteliti mungkin, jangan sampai keluar. Nah, nanti permasalahannya adalah saat pen toolnya itu menabrak. Ini bagaimana? Tabrakin saja, nggak usah ambil, pokoknya tabrakin aja di casing di sebelahnya. Jadi nggak usah sampai ke tepi-tepi, ini tabrakin aja. Jadi intinya itu adalah metodenya sama dengan casing yang pertama, cuma kalau dia nabrak, ya tabrakin aja, nggak usah bingung-bingung. Oke, sampai sini udah jelas. Sampai nanti di kameranya juga kita bikin sama persis dengan yang pertama. Saya percepat, dari sini saya percepat sampai di casing yang keempat. Oke. Di bagian kamera, subtract from selection, baru Ctrl J. Sampai sini kita udah punya 2 casing. Lakukan untuk 2 casing berikutnya sampai kita punya 4 casing.
것 같아 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you girl stay here lady I need you girl save me lady I need you girl stay here lady I need you girl save me lady I need you. Sekarang kita udah punya 4 buah casing. Dari masing-masing casing itu kita harus samakan warnanya menjadi abu-abu. Gimana caranya? Caranya adalah kita bikin efek dimana namanya desaturate. Desaturate ini bisa kita shortcut dengan cara menekan tombol CTRL plus Shift plus U. Lakukan untuk semua casing keempat-empatnya. Hanya setelah kita desaturate, itu warnanya abu-abunya ada yang terang, ada yang gelap. Caranya harus kita samakan. Tinggal kita pilih, kita mau terangkan semua atau gelapkan semua. Di sini saya akan memilih akan terangkan semua agar nanti gambarnya tidak jadi gelap. Jadi saya bikin terangkan semua. Jadi yang saya rubah di sini adalah yang warna abu-abunya itu adalah warna gelap. Di sini kasusnya adalah casing pertama dan casing terakhir. Caranya dengan menggunakan level, terus kemudian klik kotak kecil yang ada di bawah agar hanya berefek pada casing yang pertama saja. Kemudian kita adjust sampai warnanya dia jadi menyerupai, nggak harus sama persis tapi menyerupai dengan casing yang lainnya. Lakukan hal yang sama dengan casing yang terakhir, casing 4. Pakai level, kemudian klik kotak kecil yang ada di bawahnya agar hanya berimbas hanya pada casing yang terakhir itu tadi. Kemudian kita adjust. Seperti ini aja kayaknya cukup. Nah, kalau sudah, agar tidak membingungkan, kita bikin grup folder untuk masing-masing casing. Kenapa harus dibikin grup folder? Agar nanti saat kita memasukkan gambar desain itu kita nggak bingung, ini casing yang berapa, ini casing yang berapa. Jadi semuanya harus dimasukkan ke dalam grup folder. Nah, sekarang kita kasih nama foldernya. Terserah mau kasih nama folder apa, yang penting agar tidak membingungkan. Nanti untuk file PSD nya akan saya sertakan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa ambil gratis, nggak usah bayar, dan kalian bisa edit. Kalau kalian nggak punya Photoshop, kalian bisa edit di Photopea. Caranya kalian bisa cek tutorial yang ada di link deskripsi juga. Nah, kalau sudah semuanya jadi abu-abu, terus kemudian dari casing ini yang warna abu-abu tadi kita bikin blendingnya jadi multiply semuanya ya, semuanya kita rubah menjadi multiply. Kalau bentuknya jadi aneh, ada garisnya dan jadi jelek, kalian nggak usah khawatir, itu hanya efek dari bayangannya saja. Nanti gambarnya nggak seperti itu. Kalau sudah, kita bikin
desainnya mulai dari folder 1. Letakkan kursornya di bayangannya itu, di casingnya. Kemudian kita bikin shape, warnanya terserah mau bikin warna apa. Di sini saya pilih warna merah biar enak. Kemudian shape-nya ini usahakan untuk menutupi casingnya, karena di sini saya bikin di folder 1, jadi saya pakai casing untuk menutupi di folder 1. Jangan folder 1 dibikin casing nutupin folder 4, itu nggak nyambung. Jadi folder 1 ya bikin casing nutupin di casing 1. Sesudah itu geser berada di bawahnya, jangan berada di atasnya. Jadi bikin shape-nya ini berada di bawahnya casingnya itu sendiri. Kalau sudah, kita rubah shape itu menjadi smart object, convert to smart object. Kalau sudah di convert ke smart object, baru kita free transform si smart object ini sendiri, atau bisa dengan Ctrl T, tahan Ctrl, kemudian tahan tombol Ctrl atau CTRL, kemudian setiap pojok-pojoknya sesuaikan dengan bentuk casing itu sendiri. Harus menutupi casing itu sendiri. Kalau sudah, kursor tetap di smart object, kemudian tahan tombol kontrol, kemudian klik bayangan yang ada di atasnya, maka otomatis akan terseleksi membentuk bayangan yang di atasnya. Kemudian add layer mask yang ada di bawah. Oke, maka secara otomatis smart object akan berubah sesuai dengan bentuk bayangan yang ada di atasnya. Kasih nama ini desain 1. Lakukan hal yang sama untuk folder-folder di bawahnya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 casing berwarna merah. Bagaimana cara kita memasukkan gambarnya? Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buka folder yang pertama untuk masukkan casing gambar yang pertama. Kemudian lihat tombol kotak kecil ini, tahan Ctrl, kemudian double klik. Maka akan muncul lembar kerja baru. Kemudian place embedded, atau kalian bisa seret gambar ke sana. Kemudian pilih gambar yang mau dimasukkan. Di sini saya memilih gambar kartun saja kali ya. Di sini saya sengaja memisah-misahkan antara mockup dengan mentahan. Mentahan ini maksudnya adalah gambarnya. Saya pakai jangan gambar warna hitam. Usahakan hindari gambar warna hitam karena hasilnya akan nggak bagus. Di sini saya pakai Kuroro saja. Bagi yang tahu anime Kuroro, kebetulan pas banget di ininya. Kalau belum pas, usahakan tarik scratch sampai menutupi warna merahnya. Oke, close, klik yes. Tada, maka gambar akan berubah. Lakukan hal yang sama untuk di semua foldernya.
kalau sudah semuanya, kita sudah mendapati 4 buah mock-up casing HP dengan 4 gambar yang berbeda. Untuk mengganti gambarnya, kita tinggal lakukan hal seperti tadi. Tahan kontrol, double klik, masukkan gambar dengan flash embedded, pilih gambar, selesai. Demikian cara membuat mock-up casing dengan jumlah lebih dari 1. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는